إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا كما أصلت القلب شرط بالعالي ربنا أحبابك مقام محمود من الأحياء الرحيم ربي الله من الرياء الدين والرياء الدين والرياء ربي من الرياء الدين والرياء محمد رسول أعلام بنا الرحمة والعافية معه بذلك في هذا وصلى الله عليه وسلم معاشر الحبايب معاشر الأحساسين معاشر الحبيبين جماعة مجلس إسراء المعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمني رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والحمد لله يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى. Kepada malam hari ini telah mengumpulkan kita, memilih kita dan memuliakan kita, dengan meletakkan kita di rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah daripada rumah seorang wali min awliillah al-kibar, awliillah Syekh Masyikhina Al-Habibul Barakah Al-Habib Al-Habib Ali bin Ahmad Basri, yang memang alhamdulillah ada rutinan setiap malam Sabtu di musola di rumah Al Basri ini ada majlis taklim yang kami sendiri maksudnya juga berbagai urusan Islam dan betul maksudnya karena kita sampai sekarang alhamdulillah kita mengenai penyataan di surah Al-Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib, terutama Buya, Pak Abdul Aziz mengucapkan hadir bersama kita, hadir juga bersama kita, dicuk daripada Sahibul Madam, Sahibul Hadada, Ustaz Ali bin Ahmad bin Al-Basir, Ustaz Mandir, dan para sahabat yang lainnya yang hadir bersama kita, juga juga, Alhamdulillah, hadir pada malam ini, insyaAllah hadir para habaib, Ustaz, dan alhamdulillah pada malam ini beliau kedatangan tamu seorang dai muda Ustaz Sayyid Al-Fawzir Naufal bin Abdullah Al-Atas di Fukuda Jati Mencoba di mana insyaAllah beliau ini ada 3 hari depan datang akan memakmurkan majlis-majlis kita, dan kali besok beliau akan mengisi di acara Haul Al-Habib Ahmad bin Syekh Syihab, dan terus menggunakan selawat ini Al-Salam dia malam berikutnya nanti makan al-Bahiyah di 26 menit insyaAllah beliau juga akan mengisi tausiah dan makan surah Al-Mi'raj masuk dalam rangkaian di surah Al-Mi'raj ini. Program biasa kita akan sampaikan susunan tertib acara kita besok insyaAllah. Besok akan kita laksanakan peringatan di surah Al-Mi'raj dan Muhammad SAW yang langsung disambung dengan peringatan Maulana Habib Al-Adillah Mahmud Barra Ahmad bin Syihab yang akan dilaksanakan di Musola Ahmad bin Syihab
atau musola muslimun akan pasar untuk di acara dari maghrib kemudian kita pintu baru kantor lalu dengan membaca isya arah-arahkan menuju ke lapangan Saudi Arabia dalam rangka peringatan haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihad. Kemudian esok harinya hari Ahad Lailatul Isnin ba'da salat isya insyaallah akan dilaksanakan kembali dalam tertib rangkaian majlis zikra selama kita di markas Al-Bahjah yang ada di 26 Mil. Insyaallah kedua acara ini diisi ceramahnya oleh namanya kita Sayyid Fadil Muhammad Al-Atas, dan malam berikutnya kami mewakili rekan-rekan Alim Pesantren Bubat dan pengundang pesantren Al-Khairat Bekasi mengundang harus sekalian untuk hadir bersama kami dalam rangkaian juga peringatan surah Al sekaligus penutupan majelis bulanan Dalail Khairat. Insyaallah akan dilaksanakan pada Senin malam Selasa pada isya di rumah almarhum Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Hamid bin Syekh Salim atau rumah Ustaz A. Senin malam Selasa pada Al-Barakah kita tadi menyampaikan tausiah semoga hikmah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini kita mintakan kepada guru kita Syekh Fadil Habib Ali bin Abdullah Basit. Ini ada dua Ustaz Ali Basit, Ali bin Abdullah, Ali bin Ahmad Basit. Ali bin Ahmad bin Abdullah kembali ke mengisi waktu sementara di Sumulonggo. Sekarang dia bisa sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'ruf al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kami yang mulia Sayyidul Walid Al-Habib Abu Ya Syekh Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Begitu pula yang kami hormati guru kami Al-Habib Ahmad Syukri bin Ali bin Syahab, Al-Habib Ali Al-Ustaz Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Bahsin. Begitu pula tamu kita Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Affas dan segenap asatidzah, tuan-tuan guru, para kiai dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum bitahiyatul Islam, tahiyat ahlal jinat, tahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini mungkin kita telah masuk malam kedua daripada bulan Sya'ban, tetapi rasa rindu kita, rasa cinta kita, bentuk pengagungan kita berkumpul mengingat peristiwa yang agung, mengingat peristiwa yang berarti bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang istimewa ialah hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tetapi hari yang begitu istimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di mana sebelum beliau hijrah meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah Al-Munawwarah, beliau di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa malam itu adalah malam yang berarti bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia berjumpa dengan Rabb-Nya, ia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kita mendengar daripada nasihat-nasihat mengenai peristiwa daripada Isra' dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari tuan-tuan guru, dari para kiai, dari para habaib, dari asatizah. Banyak kita mengenal bagaimana peristiwa agung tersebut, tetapi bagaimana kita menyikapi peristiwa tersebut. Malam hari ini kita melakukan satu hal yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bentuk pengagungan kita kepada hari besar yang ialah hari di mana baginda Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan. Bentuk pengagungan kita terhadap hari-hari tersebut. Dan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, kita mengingat satu hal yang luar biasa, ialah di mana kita mendapatkan perintah sholat. Mungkin kita malam hari ini mengagumkan dengan mengadakan peristiwa, mengadakan acara menyikapi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan begitu pula kita harus mengagumkan daripada satu perintah yang kita dapatkan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, yakni diperintahkannya kita untuk menjalankan salat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk penghormatan, bentuk pengagungan seorang hamba atas perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perintah salat tersebut. Ini adalah bukti di mana keimanan berada di hati-hati hamba-hamba tersebut, di mana hati-hati hamba tersebut memiliki ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang hamba telah mengabaikan daripada perintah salat tersebut, artinya di dalam hatinya imannya telah cedera, ketakwaannya telah rusak. Ia menafikan, ia menyampingkan daripada perintah sholat tersebut. Ia menganggap sholat tersebut adalah perkara yang biasa-biasa saja. Tetapi ini diambil oleh baginda Rasulullah SAW melalui fase-fase yang tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu harus kita mengintrospeksi diri kita, sampai di mana bentuk pengagungan kita atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana bentuk pengagungan kita terhadap perintah sholat. Mungkin kita mengenal Imam Malik. Beliau ketika masuk kota Madinah, beliau tidak ingin dan tidak mau menaiki daripada kendaraan. Ini adalah bentuk penghormatan beliau terhadap baginda Rasulullah SAW yang dimakamkan di kota Madinah. Begitu pula ketika Qaul Al-Habib Ali bin Ahmad Basim, kita mendengar ketika beliau melaksanakan umrah, begitu pun beliau tidak mau tinggal di tempat yang tinggi daripada tempat tinggalnya. Bentuk penghormatan beliau kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kita selaku hamba-hamba Allah? Kita menafikan daripada perintah sholat tersebut. Ini adalah contoh bukti kita telah menyiarkan bahwasanya iman kita telah rusak. Kita telah memberikan ataupun memberitahu kepada orang banyak bahwasanya kita tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, sehingga sholat kita remehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan bagi kita ketika ruh masih berada di dalam jasad kita, maka dari itu jagalah perintah tersebut. Perbaiki sholat kita, jangan sampai sholat kita rusak. Ketahuilah, kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua apa-apa yang kita perbuat semasa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bagaimana ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kita membawa kedurhakaan, kita membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita lalai daripada perintah-perintah Allah. Meskipun sejatinya kita selaku hamba, Allah menciptakan kita hamba-hambanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin banyak mengharapkan kelak ketika kami masuk ke akhirat Allah, kita pun mengharap agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semasa kehidupan kita di masa dunia, kita banyak melakukan kedurhakaan, perkara
perkara-perkara yang kita lakukan. Kita mengharapkan surganya Allah, tapi perbuatan kita semasa dunia tidak ubahnya mencerminkan perbuatan-perbuatan ahli daripada penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak malu dengan narkoba yang kita lakukan. Kita tidak malu ketika perzinahan, perjudian kita lakukan. Kita mengaku orang dan kita mengharapkan agar Allah memberikan surganya, tetapi perbuatan kita berbanding terbalik daripada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai ridha Allah, menggapai daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malukah kita ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa rakabak." Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai hambaku, aku telah memberikan kepada kalian banyak daripada kesempatan dan nikmat-nikmat semasa engkau di dunia. Engkau telah aku berikan banyak fasilitas, tetapi fasilitas itu tidak membuat engkau taat kepadaku. Engkau dijadikan orang yang mungkin engkau memiliki kedudukan dengan suaramu, dengan perkataanmu, dengan tanda tanganmu, bisa mempengaruhi orang banyak, tetapi kedudukan, jabatan, hal-hal yang kau sandang tersebut tidak membuat engkau lebih baik, lebih taat kepada Allah, tetapi engkau jauh lebih banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menunggangimu, apa yang telah merasukimu sehingga engkau melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas telah banyak diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Semua kenikmatan diberikan kepada Allah untuk kita selaku hamba-hambanya, tetapi kita telah menjadi orang yang durhaka. Kalau kita mendengar satu perkataan ialah air susu dibalas dengan air tuba. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita balas dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelak ketika seorang hamba, tidaklah salah satu daripada hamba melainkan mereka akan berjumpa di hadapan Allah dengan tanpa perantara lagi, di mana di saat itu dia akan dipertanggungjawabkan semua apa-apa hal-hal yang dia lakukan semasa hidupnya. Ketika ia menoleh ke kanan, ia akan dapati semua perbuatan-perbuatan ia semasa di dunia. Dan ketika ia menoleh ke kiri, ia akan melihat semua perbuatan-perbuatan semasa ia berada di dunia. Lantas ketika ia menampakkan ataupun ketika ia melihat ke depan, ia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang kita persiapkan untuk menuju akhirat Allah? Kematian pasti akan datang kepada diri kita, di mana kita setiap hamba-hamba Allah yang memiliki ruh pasti akan menemui ajal, memiliki nasib bagian daripada kematian tersebut. Lantas apakah kita tergolong daripada orang-orang yang telah akan mendapatkan surga Allah, berada di barisan baginda Rasulullah, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah pula kita adalah orang-orang yang selama ini meremehkan daripada perintah-perintah Allah? Kita tergolong daripada orang-orang yang telah akan terjerumus di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ketika timbangan seorang hamba itu berat, artinya ia terlepas daripada perbuatan-perbuatan kedurhakaan, dan ini adalah alamat baik untuk dia menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika timbangan amal baik mereka terlihat ataupun didapatinya menjadi ringan karena ia tidak taat kepada Allah, karena ia jauh daripada ridho ataupun perintah-perintah Allah, ia seringkali mendatangi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
Setiap orang memiliki masa lalu. Maka jangan sampai masa lalu kita tersebut menjerumuskan kita ke neraka Allah. Maka marilah kita ketuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susuli masa lalu kita yang suram dengan perbuatan-perbuatan taat. Kita mengenal Malik bin Dinar. Siapa yang tidak mengenal sosok Malik bin Dinar? Yang mana dahulunya beliau adalah seseorang yang belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman kita mungkin beliau itu seperti seorang polisi. Dia menjaga di satu pasar di mana dia bertugas menjaga di tempat itu. Ketika ia berada di pasar tersebut, dia dapati dua orang yang berkelahi. Satu yang lemah dan satunya lagi yang berlaku zalim dan kuat. Ketika si lemah membeli satu belanjaan dan belanja tersebut dirampas oleh yang kuat, Malik bin Dinar melihat kejadian tersebut dan dia mendengar kejadian tersebut. Ketika dia memiliki kekuatan merampas atas apa yang dibeli oleh yang lemah, dan si lemah pun dengan kelemahannya dan kekalahannya, Malik bin Dinar mendengar perbincangan mereka berdua. Sesungguhnya apa yang telah engkau lakukan hari ini, engkau telah merampas hakku, telah engkau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perbuatanmu ini akan dipertanggungjawabkan dan akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Malik bin Dinar pun mendengar perbincangan itu, membuat hatinya tertegun. Ia pun terfikir pada saat itu, semoga apabila aku menolong si lemah, aku mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Malik bin Dinar mendatangi si kuat dan mengambil dari apa yang dia rampas. Dia kembalikan kepada si lemah, yang mana si lemah mengatakan tadi kepada orang yang merampas dengan kesombongan, dengan kezalimannya, sesungguhnya tidaklah aku keluar ke pasar ini, melainkan aku mengamalkan satu hadis, satu perkataan baginda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang yang pergi ke pasar kemudian dia membeli suatu hal ataupun sesuatu hal, kemudian dia kembali dan memberikan kepada anak istrinya dengan kebahagiaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nasrah kepada dia. Lantas Malik bin Dinar menolong dan memberikan, dan dia pun berkata kepada orang tersebut, ketahuilah, ketika si kuat merampas kebahagiaan anakmu dan hari ini kau mampu memberikan kebahagiaan itu kembali kepada anakmu, tadi ingatlah, berjanjilah kepadaku, berjanjilah pula kepada Allah, kelak ketika anakmu dengan bahagianya mendapati apa yang telah kau bawa. Doa untuk Malik bin Dinar kepada anak. Dan kita ketahui siapa Malik bin Dinar sekarang. Dari hal tersebut ia mengetuk pintu taubatnya Allah. Ia susuli perbuatannya yang dulu mungkin tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ia susuli dengan perbuatan taat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, masa lalu kita yang lalu tinggalkan, susuli dengan perbuatan taat. Perbanyak perbuatan taat, jangan sampai kita menyesal ketika kelak di akhirat Allah. Ketika kita di penghadipan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal saleh kita jauh lebih rendah, jauh lebih ringan ketimbang perbuatan durhaka dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah, jangan berputus asa daripada pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail bin Iyad melewati satu rumah, di mana rumah tersebut terjadi perseteruan antara seorang anak dan ibunya. Si anak menangis, kemudian dia keluar daripada rumahnya dan sang ibu pun menutup pintu rumah tersebut. Ketika pintu ditutup, sang anak pun kembali menutup pintu rumahnya dengan penuh tangisan, pengharapan agar dia dibukakan pintu dan bisa masuk lagi, bisa bersama lagi sang ibu. Lantas Malik bin Dinar, kemudian Fudail bin Iyad, sekembalinya daripada masjid, ia dapati tadi anak yang terus meronta-ronta, mengetuk pintu rumahnya agar dimaafkan oleh ibunya, agar bisa kembali dipeluk oleh ibunya. Saat itu sedang tertidur pulas di hadapan pintu rumahnya. Dan sang ibu pun membuka pintu tersebut, keluar, mengendong dan memeluk anak tersebut dengan penuh ciuman, dengan kasih sayang terhadap anak tersebut. Dia bawa anaknya masuk lagi ke rumah. Fudail bin Iyad pada saat itu berpikir, ini kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.
Kasih sayang Allah terhadap umatnya ribuan kali lipat, bahkan mungkin miliaran kali lipat lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka ketika seorang hamba mengharap dan mengetuk dengan pengharapan yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hamba-hamba tersebut, akan membukakan pintu taubat terhadap hamba-hamba tersebut. Maka tutup semua hal-hal yang telah kita lakukan daripada kemungkaran dan kedurhakaan di masa lampau. Maka kita temui dan kita jumpai, kita jejaki kehidupan ataupun hari-hari yang akan kita temui esok hari dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ruh berpisah daripada jasad kita, kita telah mendapatkan ataupun menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita mengharap kepada Allah agar telah kita dibangkitkan bersama baginda Rasulullah SAW, mendapatkan rahmat, maghfirah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ala minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ya Rabbana, unsur lana jurusana. Ya Rabbana, Rabbana, unsur lana jurusana. Ayyidhum biquwwatin, ayyidhum biquwwatin.
yassarta umurana wa lama qadaita hajatana wa lama syafaita mardana sallallahu alaihi wasallam. Untuk di Bandung